Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konstitusionalis. Nah, sekarang kita setelah selesai mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada hari ini yang diadakan oleh Aman dan juga bekerja sama dengan yang lainnya. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Arman ya Pak ya. Bapak dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Masyarakat Adat Nusantara atau biasa dipanggil Aman ya Pak ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini telah selesai diselenggarakannya acara diskusi publik. Ini membahas soal apa sih Pak? Ya, jadi diskusi publik ini merupakan rangkaian dari kegiatan PKPA yang rutin dilakukan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) sebagai salah satu organisasi sayap Aman dan bekerja sama dengan Pradi Pergerakan. Nah, diskusi publik kita pagi ini sebenarnya ingin melihat sejauh mana bacaan kritis terhadap Undang-Undang 32 2004 tentang konservasi dan dampaknya bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Nah, dari bacaan tadi kita melihat bahwa ada banyak potensial dalam undang-undang tersebut yang bertentangan dengan konstitusi dan juga melanggar hak masyarakat adat. Nah, dari kegiatan tersebut kita ingin ada pemetaan soal situasi undang-undangnya sendiri, kemudian soal strategi, dan tadi disepakati bahwa kita akan mencoba melakukan peranah hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan nanti akan ada diskusi khusus lanjutan dari hari ini untuk membahas apa saja strateginya, bagaimana menyusun gugatannya, dan kapan kira-kira kita akan maju untuk mendapatkan permohonan tersebut. Oke, tadi kan disebutkan bahwa akan mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya Pak ya. Tujuan dari diadakannya PKPA ini, kemudian juga apa sih urgensinya untuk melakukan JR itu Pak? Bagi kami di masyarakat adat, Undang-Undang KSDA ini adalah undang-undang yang cukup represif ya, dan masih belum meninggalkan watak dari wajah kolonial gitu ya. Jadi kita bahwa 70% dari wilayah masyarakat adat itu berada dalam kawasan hutan termasuk konservasi. Dan data tahun 2017 menunjukkan bahwa ada 1,6 juta wilayah masyarakat adat itu diklaim sebagai kawasan konservasi dan sekitar 2,6 juta warga masyarakat adat berada di dalamnya. Nah, itu yang secara konstitusional sebenarnya posisi masyarakat itu kan sudah diatur di dalam konstitusi ya, pasal 18B ayat 2, 28I ayat 3, dan pasal 31 dan 2 Undang-Undang 45. Artinya bahwa sebagai kelompok masyarakat, warga negara yang juga menjadi pilar pembentukan republik ini itu wajib dilindungi oleh negara, dan saya kira perjuangan lewat konstitusi itu adalah menjadi satu perjuangan yang memang harus dilakukan, karena memang di sanalah kemudian MK itu sebagai ruang bertarung, penjaga demokrasi dan juga penjaga konstitusi, dan saya kira semua warga negara termasuk masyarakat perlu hal untuk itu. Baik Pak. Terakhir, harapan Bapak dengan langkah awal kita sekarang sudah diskusi publik dan juga mengadakan PKPA apa Pak? Ya, tentu saja karena ini bagian dari rangkaian PKPA, kita berharap teman-teman rekan-rekan peserta PKPA itu bisa mendapatkan pemahaman soal apa secara substansi dan krusial di dalam Undang-Undang KSDA dan apa dampaknya bagi masyarakat adat. Yang kedua adalah tentu saja ini akan memberikan kita semacam satu gambaran dan juga spirit untuk kemudian memulai proses memikirkan kira-kira kita maju di MK ini seperti apa ya tim hukumnya dan siapa saja yang terlibat, dan tunggu aja tanggal mainnya. Baik, terima kasih Bapak Arman sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga apa yang diharapkan bisa terrealisasikan. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, dengan siapa Mbak namanya? Cindy Julianti. Mbak Cindy Julianti dari Working Group ICCA Indonesia. Working Group ICC Indonesia. Hari ini gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, hari ini sangat menyenangkan, fruitful, banyak ketemu teman-teman di sini. Dan boleh dijelaskan Mbak, hari ini diskusi publiknya membahas soal apa sih Mbak? Ya, jadi diskusi publik hari ini sebenarnya kita lagi bahas satu undang-undang yang baru aja disahin. Jadi Undang-Undang 32 tahun 2024 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati gitu. Jadi undang-undang ini memang sedang baru aja disahkan dan sebenarnya jadi perhatian karena buat kami undang-undang ini akan berdampak sangat signifikan untuk hak-hak masyarakat adat, terutama yang bersinggungan dengan proyek-proyek konservasi dan wilayah konservasi gitu. Jadi hari ini ya lagi ngomongin kira-kira mau diapain ya undang-undang ini ke depan. Diskusi publik ini mau membahas undang-undang ini
berdampak kepada masyarakat adat dan kita mau ngapain nih dengan undang-undang ini gitu ya Mbak. Oke, berarti apa yang sudah dihasilkan dari diskusi publik hari ini Mbak? Diskusi publik hari ini menghasilkan beberapa alternatif respon yang kita bisa lakukan ya untuk merespon undang-undang KSDA ini gitu. Jadi kita mengidentifikasi bahwa memang perlu tetap dilakukan kerja-kerja advokasi untuk merespon UU KSDA ini, misalnya mungkin upaya-upaya litigasi maupun non litigasi ya, karena dia baru disahkan mungkin ada proses-proses di mana kita bisa melakukan uji material atau formil misalnya ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal yang kita pertimbangkan sebagai pasal bermasalah gitu ya, dan melanggar hak masyarakat adat. Atau misalnya memang kerja-kerja kolektif dengan teman-teman masyarakat sipil, misalnya kampanye kah, advokasi publik lain yang bisa dilakukan. Oke, baik Mbak. Berarti harapannya nih Mbak dengan diadakan diskusi publik ini ke depan, apakah menjalani JR ke MK, harapannya gimana Mbak? Harapannya sih sebenarnya satu, harapannya kita berharap bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU KSDA ini yang bermasalah itu bisa ada solusinya ya, entah itu artinya kalau konteksnya ya uji material mungkin si substansi yang bermasalah itu dihilangkan gitu ya, atau dibatalkan, atau mungkin direvisi, atau dalam konteks lain yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan lebih banyak hal untuk memperkuat masyarakat di level akar rumput gitu. Jadi memberitahu bahwa ada loh ini ternyata undang-undang yang baru disahkan dan ini bermasalah gitu. Mbak bisa dikutip sedikit undang-undang yang bermasalah itu ada di pasal apa ya Mbak? Kalau menurut kami sendiri tadi obrolannya ada beberapa pasal. Jadi ada dua sebenarnya pasal yang paling menurut kami itu jadi persoalan, yaitu pasal 8 itu terkait dengan ketentuan hutan adat ya di dalam satu terminologi yang disebut dengan wilayah sistem penyangga kehidupan, atau sebenarnya bahasa lainnya adalah kawasan konservasi. Jadi hutan negara itu kan sudah dilepaskan nih dari hutan negara ya gitu. Dan menurut kami dengan diaturnya hutan adat di dalam pasal ini sama saja mengembalikan hutan adat itu ke dalam domain hutan negara atau menjadi hutan di dalam kewenangan negara. Dan kita tahu ya ketika itu domainnya hutan negara ya rights atau hak itu akan lepas gitu. Kemudian yang kedua mungkin adalah ketentuan soal sanksi terkait dengan pelepasan hak atas tanah ya. Ini menurut kami bahaya. Kenapa? Karena ketentuan pasal 9 itu mengatur bahwa perorangan yang tidak melakukan kegiatan konservasi sebagaimana diatur di undang-undang itu di areal itu bisa dibebani pelepasan hak atas tanah. Hak atas tanah itu kan highest rights ya. Even mungkin ada kepemilikan individu yang sifatnya hak milik gitu ya, itu kan sebenarnya adalah bentuk hak atas tanah tertinggi. Nah bayangkan aja itu bisa dilepaskan gitu atas nama konservasi gitu, yang menurut kami sebenarnya konservasi itu sudah dilakukan sama masyarakat adat gitu. Jadi seharusnya negara itu bukan membentuk atau mengatur kawasan konservasi baru, tapi justru menguatkan konservasi yang udah ada gitu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan tadi bisa terrealisasikan. Dan terima kasih kepada konstitusionalis. Saya Nariska Viva pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.